Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, Ustazah mohon izin untuk menjelaskan materi terakhir untuk persiapan sumatif dan PTS. Ini Ustazah nggak sempat menjelaskan pada pertemuan Zoom karena kita pernah kehilangan 2 pertemuan. Jadi Ustazah akan menjelaskan lewat video berikut ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman semua. Materi terakhir untuk sumatif dan PTS ini yaitu adaptasi dan seleksi alam. Jadi memang ada beberapa faktor yang bisa membuat makhluk hidup tetap bertahan di muka bumi. Kemarin materi perkembangbiakan sudah kita pelajari ya, karena memang tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Tapi ada faktor lain yang bisa membuat makhluk hidup bisa bertahan, yaitu kemampuan adaptasi dan seleksi alam. Adaptasi ya, adaptasi ini merupakan penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Ada 3 macam adaptasi, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Kita bahas satu persatu dari 3 macam ini. Yang pertama, adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi ini berkaitan dengan bentuk tubuh. Ingat, kata kuncinya morfologi itu adalah bentuk tubuh. Contohnya itu bentuk paruh burung. Ini berdasarkan jenis makanannya. Kalau elang itu makanannya daging, maka bentuk paruhnya itu runcing ya. Kemudian bentuk kaki burung. Ini berkaitan dengan habitat atau tempat hidupnya. Dan yang terakhir, tipe mulut serangga. Ini contoh bentuk paruh burung. Kemudian ini tipe mulut serangga. Disesuaikan dengan cara makan ya. Ada yang tipe menghisap, ada yang tipe menusuk ya. Contoh berikutnya mengenai adaptasi morfologi pada beberapa makhluk hidup, yaitu pada tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit ini adalah tumbuhan yang hidupnya di perairan. Contohnya itu teratai, punya daun yang lebar, dan batangnya itu memiliki rongga udara. Jadi untuk mempercepat proses penguapan. Sedangkan tumbuhan xerofit, ini tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering. Nah, contohnya kaktus. Kaktus ini memodifikasi daunnya menjadi duri untuk memperkecil penguapan. Ada lagi tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau hidupnya di daerah rawa, juga punya akar napas untuk bernapas ya. Contoh berikutnya lagi yang punya akar napas itu adalah pohon beringin, berupa akar gantung. Fungsinya sama dengan akar yang dalam tanah untuk menyerap air di sekeliling pohonnya. Kemudian yang terakhir itu hewan kutub. Contoh terakhir hewan kutub punya bulu tebal dan berlemak. Ini untuk melindungi tubuhnya dari suhu ekstrim kutub yang dingin. Pembahasan berikutnya mengenai adaptasi fisiologi. Ini penyesuaian fungsi-fungsi alat tubuh atau organ di dalam tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Biasanya agak sulit diamati ya, karena tidak tampak dari luar. Contohnya, jumlah sel darah merah atau eritrosit orang yang hidup di daerah dingin atau pegunungan itu cenderung lebih banyak dibandingkan dengan orang yang hidup di dataran rendah atau hidup di pantai. Kemudian, ikan yang hidup di laut itu menghasilkan urin lebih pekat dibandingkan dengan ikan yang hidup di air tawar. Tujuannya itu untuk mengurangi jumlah garam atau kadar garam di dalam tubuh ikan. Contoh adaptasi fisiologi terdapat pada hewan herbivora yang punya enzim selulase.
enzim selulase ini untuk mencerna tanaman-tanaman hijau. Contohnya sapi, kambing, kerbau. Kemudian ada bakteri pembusuk pada usus besar manusia atau E. coli ya, untuk membantu pembusukan sisa makanan. Dan yang terakhir contohnya adalah unta. Unta mampu minum sebanyak 120 liter sekali minum. Dan ini mampu bertahan ya untuk tidak minum selama 1 bulan. Tadi itu adalah contoh-contoh adaptasi fisiologi. Bahasan terakhir mengenai adaptasi yaitu adaptasi tingkah laku. Nah, ini penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya dengan melakukan suatu kebiasaan atau pola tingkah laku tertentu atau kebiasaan hidup. Contohnya apa aja? Misalnya kita nih manusia memakai pakaian tebal untuk melindungi diri saat udara dingin. Nah, sapi atau kerbau itu terbiasa berkubang pada saat hari panas terik. Berkubang itu berendam di dalam lumpur. Cicak ini akan memutuskan ekornya kalau kondisinya bahaya. Jadi ekornya putus untuk mengelabui predatornya. Ada lagi bunglon. Bunglon itu mengubah warna tubuhnya sesuai dengan warna lingkungan. Ikan paus juga akan atau menunjukkan perilaku tertentu ya, yaitu muncul ke permukaan untuk mengambil oksigen. Anjing ini menunjukkan pola tingkah laku menggonggong saat ada bahaya. Anjing ya, menjulurkan lidah saat lapar. Kemudian ayam akan berkokok di malam hari atau di pagi hari. Masuk ke pembahasan mengenai seleksi alam. Seleksi alam ini merupakan pemilihan yang dilakukan oleh alam terhadap makhluk hidup. Jadi ini juga kaitannya dengan kemampuan adaptasi si makhluk hidupnya. Kalau makhluk hidup punya kemampuan adaptasi yang tinggi, maka dia akan survive, akan bertahan. Tapi kalau kemampuan adaptasinya rendah, dia akan punah atau mati ya. Nah, seleksi alam ini misalnya gempa, kemudian longsor, polusi, nah itu seleksi alam. Contoh makhluk hidup yang tidak berhasil untuk survive itu dinosaurus ya, karena adanya hujan meteor. Nah, ini ada beberapa faktor yang menyebabkan seleksi alam. Misalnya kompetisi, jadi ini kompetisi persaingan antar spesies makhluk hidup atau antar individunya dari spesies yang sama. Kemudian faktor adaptasi, kemudian faktor reproduksi. Faktor reproduksi ini adalah kemampuan berkembang biak makhluk hidup yang memang rendah. Sebenarnya ada faktor lain lagi ya, yaitu faktor lingkungan, misalkan seperti gempa, tadi yang sudah bilang gempa, kemudian polusi. Contoh hewan yang terkena seleksi alam yang akan kita bahas itu jerapah dan kupu-kupu. Biston betularia. Ini bukan kupu-kupu ya, ngengat, lebih kepada ngengat. Contohnya ngengat biston. Jadi sebelum terjadi revolusi industri, ini sebenarnya udah ada 2 jenis ngengat yang bersayap cerah dan bersayap gelap. Sebelum terjadi revolusi industri, ngengat yang bersayap cerah itu lebih dominan. Tapi setelah terjadi revolusi industri, ternyata ngengat yang sayap gelap itu lebih dominan. Jadi setelah terjadi revolusi industri itu kan terjadi polusi udara ya, dan kualitas pohon jadi menurun. Jadi pohon-pohon tempat habitat si ngengat ini hidup berubah menjadi lebih gelap, sehingga membuat ngengat yang bersayap cerah ini tidak bisa beradaptasi. Akhirnya ngengat yang berwarna gelap lebih dominan. Nah, ini contoh adaptasi terhadap lingkungan dengan mekanisme seleksi alam. Oke, ini sebagai informasi tambahan aja. Ada 2 tokoh terkenal ya yang berpendapat mengenai seleksi alam, yaitu Charles Darwin dan Lamarck. 2 tokoh ini menggunakan
menggunakan contoh jerapah. Jadi kalau pendapatnya Darwin, jerapah itu dulu ada dua jenis, leher pendek dan leher panjang. Karena si jerapah ini lebih senang cari makanan di pohon-pohon tinggi, jadi yang jerapah leher pendek kalah saing sama jerapah yang leher panjang. Akhirnya jerapah leher pendek punah, mati atau tidak bertahan hidup. Kemudian pendapatnya Lamarck ini mengemukakan teori bahwa nenek moyangnya jerapah dulu berleher pendek semua. Tapi karena sering digunakan untuk menjangkau makanan yang tinggi, maka lehernya semakin panjang. Dan generasi-generasi berikutnya itu makin panjang sampai jerapah sekarang. Itu dua teori ya mengenai seleksi alam. Oke, itu materi terakhir yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan besok sumatif dan PTS-nya sukses lancar. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.